Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa bi sunnatihi ila yaumil wafa. Amma ba'du, pemirsa Fatwa TV dimanapun berada, alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan sore kali ini kembali kami dimudahkan dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melaksanakan live interaktif setiap minggunya yang kami laksanakan setiap Senin sore bersama Gurunda Fadilatul Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah taala. Pada kesempatan sore kali ini seperti biasanya kami melaksanakan live interaktif dengan pembahasan 1 jam ke depan bertemakan fikih warisan dan permasalahan keluarga. Maka biiznihi wa bifadlihi wa rahmatihi kami akan langsung coba menyampaikan satu pertanyaan langsung, Ustaz. Ya, daripada dari Irfan Suhana di Jawa Barat. Assalamualaikum, Ustaz. Izin saya mau konsultasi mengenai waris. Almarhum orang tua saya mempunyai anak. Anak pertama perempuan sudah murtad dan anak kedua juga perempuan, tapi tidak murtad. Dan anak ketiga perempuan tetapi sudah meninggal bersama suaminya dan meninggalkan anak perempuan. Namanya Yasmin, yang sekarang sudah 20 tahun tinggal bersama anak kedua. Dan anak keempat saya laki-laki ingin membuka waris secara syariat Islam, tetapi kakak saya yang pertama tidak setuju. Akhirnya dengan kesepakatan bahwa pembagian warisan dilaksanakan secara syariat Islam, sesudah begitu dibagi rata dengan pemberian hibah. Yang jadi pertanyaan, apakah anaknya yang ketiga namanya Yasmin tersebut, yang orang tuanya sudah meninggal, akan mendapatkan rata dengan yang lainnya? Ya, tafadhol Ustaz. Bapak, terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan ke studio waris, studio Fatwa TV ya. Permasalahan waris ini ada standar hukum yang jelas dan ada perhitungannya yang sangat jelas sekali. Aturannya jelas, perhitungannya jelas, semuanya jelas dan sudah baku. Yang membakukan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi tidak bisa kita menghitung dan membagi sesuai selera kita. Seperti tadi mengatakan kita ingin bagi sesuai syariat Islam. Oke, bagus, keren, Masya Allah, Allah ibarik fik. Yang kedua, kami akan bagi rata semua dengan cara hibah. Wah, ini kelihatan banget, ini selera namanya. Ya tidak bisa. Anda mau ngikut cara syariat Islam dan itu memang harus kita membaginya sesuai syariat Islam ya. Tapi teknik perhitungannya nggak bisa sesuka hati kita begitu. Islam sudah punya aturannya ya. Kita mau bagi rata nggak boleh. Kita mau bagi rata pakai cara hibah, siapa yang menghibahkan? Kan yang punya harta sudah wafat. Yang punya harta sudah wafat. Yang memberi hibah siapa? Kan gitu kan ya. Jadi tidak boleh. Ya. Jadi kalau Anda mau menghitung syariah, menghitung waris, ya harus ikut syariat Islam. Karena kalian adalah keluarga muslim. Ya, kalian keluarga muslim, ya harus wajib membagi harta warisan itu sesuai dengan syariat Islam. Dan teknik perhitungannya pun harus ikut Al-Quran dan petunjuk Rasul SAW. Jika tidak, bahaya nanti. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi tidak bisa menghitung sesuai dengan selera dan keinginan yang disampaikan oleh Anda tadi. Kemudian yang kedua, saudara Anda yang pertama yang non-muslim yang sudah murtad juga nggak boleh menahan-nahan. Karena dia juga tidak berhak. Jangankan dia non-muslim, yang muslim aja tidak berhak kok untuk menahan harta dan hak orang lain.
Apalagi yang menahan adalah orang yang sudah murtad. Ya, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas faedah jawabannya, dan semoga pertanyaan yang disampaikan bisa bermanfaat kepada kaum muslimin pada umumnya. Ya, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya melalui telepon dari Bapak Saleh Haji di Depok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disebutkan pertanyaannya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Saleh. Ya, Ustaz, bila orang tua masih hidup, ya masih segar begitu. Namun orang tua sudah membagikan semua hartanya yang ada. Jadi harta yang tidak bergerak itu, rumah, aset-aset begitu, sudah dibagikan ke semua anaknya. Sehingga bila orang tua itu meninggal, itu tidak ada lagi harta warisannya begitu, Ustaz. Seperti apa orang tua membagikannya itu, Pak? Jadi orang tuanya punya rumah. Iya. Punya rumah, punya aset, terus dibagi-bagi. Seperti apa cara gitu baginya, Pak? Punya pila gitu, Ustaz. Iya, paham. Ya. Seperti apa cara membaginya, Pak Saleh? Oh, cara membaginya. Jadi cara membaginya itu sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya, Ustaz. Gimana? Coba jadi misalnya diperjelas. Anaknya yang belum punya rumah, nanti dia dikasih rumah begitu. Oke. Terus kemudian anaknya yang tidak punya usaha, itu diberikan toko begitu. Jadi semacam itu, Ustaz. Jadi kalau yang belum butuh nggak dikasih, Pak. Yang nggak butuh nggak dikasih. Ya begitu. Halo? Yang belum butuh nggak dikasih berarti, Pak Saleh. Yang belum butuh tetap dikasih juga, Ustadz. Terus? Ya, tetap dikasih juga harta yang masih tersisa dari yang dibutuhkan itu gitu. Sehingga orang tuanya habis hartanya. Terus cara ngasihnya gimana, Pak? Meninggal nanti. Cara ngasihnya gimana, Pak Saleh? Apa bagaimana, langsung diserah terimakan ke anaknya? Oh, cara pemberiannya tidak langsung diserah terimakan, cuman disebutkan saja. Oh, ini bahwa nanti toko punya ini kamu. Adalah milik anak A begitu. Oh. Rumah ini milik anak B gitu. Oh. Jadi baru ucapan aja, tidak serah terima gitu, Ustaz. Enggak sah, Pak, semuanya, Pak. Oh, itu cara seperti itu enggak sah, Pak. Gimana, Ustaz? Diperbolehkan apa tidak? Tidak, Pak. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Saleh atas teleponnya, barakallahu fiik. Ya, jawabannya tidak boleh, Pak, dengan cara yang seperti itu, Pak. Ya, pembelian hibah dengan cara yang seperti itu tidak diperkenankan. Kenapa? Satu, barang yang diberikan, harta yang diberikan kepada anak-anak nilainya tidak ada unsur keadilan. Ya, tapi berdasarkan selera saja. Oh, ini kamu butuh rumah. Oh, ini kamu dagang, kasih toko. Yang sisanya dikasih anak-anak. Ini kan nggak ada prinsip keadilan. Bisa jadi ada anak yang mendapatkan nilai lebih besar, yang harusnya sama rata, atau laki-laki lebih banyak, tapi ini ternyata tidak. Unsur keadilan di situ bisa tidak ada, Pak. Yang kedua, tidak ada serah terima. Hanya mulut doang, nanti kamu yang ini, nanti kamu ini, nanti kamu. Tidak ada serah terima. Ya, ketika tidak ada serah terima, maka tidak ada hibah. Hibah itu harus ada serah terima. Jadi apa yang dilakukan semuanya tidak ada yang sah, Pak, semua. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum kepada Bapak Saleh, terima kasih atas pertanyaannya, dan juga kepada Fadilatul Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khair atas faedah yang Ustaz berikan. Semoga bisa bermanfaat kepada pemirsa Fatwa TV dan kaum muslimin pada umumnya. Kemudian ke pemirsa Fatwa TV dimanapun berada, kami akan lanjut ke pertanyaan dari website terkait permasalahan rumah tangga, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Ada dari Ummu Razin. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya,
Bagaimana hukumnya meminta tolong orang tua menjaga anak-anak di rumah dengan kondisi saya dan suami bekerja? Ibu dan adik saya memang ditinggal bersama kami, dan adik saya masih dalam kondisi kuliah dan perlu dibiayai dari gaji yang saya terima. Apabila saya tidak bekerja, tentunya menjadi beban pikiran oleh ibu saya. Bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Tentu yang disampaikan itulah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Saya menilai bahwa di sini ada beberapa pelanggaran syariat. Ya, beberapa pelanggaran dalam syariat. Melanggar hukum syariat Islam. Apa itu? Pertama, seorang istri meninggalkan kewajiban dia untuk mengurusi anaknya. Ya, dia meninggalkan kewajiban dia untuk mengurusi anaknya. Dia tinggalkan itu. Dengan, ya pasti punya alasan. Tapi alasannya itu apakah dibenarkan di dalam Islam atau tidak. Gitu aja. Kalau punya alasan ya pastilah punya alasan. Tapi masalahnya alasannya dinilai benar tidak dalam syariat Islam. Alasannya tentu tidak dibenarkan. Dia meninggalkan kewajiban dia, yaitu mengurusi rumahnya dan mengurusi anaknya. Rasulullah SAW bersabda di hadits Abu Hurairah, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan itu pemimpin, tanggung jawab dia di rumah suaminya. Di rumah suaminya. Berarti dia tanggung jawab mengurusi rumahnya. Termasuk di dalamnya kan ya anak-anaknya yang tinggal di sana, dia yang bertanggung jawab untuk mengurusi. Nah, kali ini dia meninggalkan itu. Kan. Yang kedua, perempuan diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah. Dan ini perintah Al-Quran surat An-Nur. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya perempuan itu tinggal dan menetap di dalam rumahnya. Kecuali dia keluar dalam kondisi kebutuhan yang mendesak seperti dia belanja untuk makan, untuk belanja ini. Ya. Loh, bukankah ini mendesak juga Ustaz mencari uang? Tidak. Itu bukan pekerjaan Anda. Ya, mencari uang, bekerja itu kewajiban laki-laki. Ya, makanya ayat-ayat Al-Quran selalu menyebutkan ketika bicara masalah penghasilan, pekerja ini laki-laki. Seperti firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki ketika perdagangan mereka tidak melalaikan dia dari salat, zikir, zakat. Ya, laki-laki disebutkan di sini. Karena memang laki-lakilah yang punya kewajiban untuk mencari nafkah. Perempuan dia punya kewajiban untuk tinggal di dalam rumahnya, mengurusi apa yang menjadi tanggung jawab dia yang poin pertama tadi. Kemudian yang ketiga di sini dia akan melakukan banyak kemaksiatan ketika dia berinteraksi. Nanti ya perempuan akan lebih berbahaya lagi di sini. Ya, lo laki-laki juga iya, laki-laki ya tapi kan karena perempuannya kerja. Harusnya kan perempuannya di rumah. Bukan kerja kantoran. Disitulah yang menyebabkan banyak kemaksiatan pada akhirnya. Bukan lakinya yang salahin, tapi perempuannya yang harusnya dia tidak menjadi kantoran. Ya kan? Nah, kemudian yang keempat, dia mohon maaf nih, menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Nah, ini yang diantara makna yang disajikan oleh para ulama ketika mengartikan tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadits Jibril. Antalidal amatu rabbataha. Seorang amah melahirkan rabbataha. Ya, seorang budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Ada beberapa penafsiran. Di antaranya yang disajikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perbudakan, sebagian mengatakan perbudakan sudah tidak ada. Di zaman itu sudah berkurang di abad ke-7 beliau. Lalu apa maknanya? Jika dimunculkan di antara makna yang disajikan para ulama adalah apa? Anak menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Ya, mungkin orang tuanya akan senang pasti. Kenapa? Sama cucu setiap hari. Sama cucu setiap hari senang orang tuanya.
Cuman masalahnya ketika anak Anda umpama nggak makan, anak Anda saat jatuh, anak Anda sakit, Anda pasti marahin. Yang dimarahin siapa? Ibu. Ibu gimana sih? Gini-gini, marah. Ya, kemudian Anda menempatkan orang tua sebagai pembantu di sana. Jadi ini pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi. Ya, kalau dikatakan kebutuhan kami nggak cukup, tidak cukup ini kan relatif dan tidak ada ujung pangkalnya kalau Anda bicara nggak cukup. Ya, nggak cukup, istrinya harus bekerja. Ya. Oke, bulan pertama Anda dapat penghasilan berlipat, bulan kedua masih senang, bulan ketiga sudah nggak cukup lagi nanti. Orang akan terjebak dengan gaya hidupnya dia pasti. Seterusnya nggak akan cukup juga. Di bulan-bulan kesananya habis juga nantinya. Ya, relatif juga dong. Kalau dikatakan orang tua saya suntuk kalau melihat saya di rumah doang. Ini kan terjebak dengan pola kehidupan yang berjalan sekarang. Orang tua Anda terjebak dengan pola yang sekarang juga. Disinilah peran Anda untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian Anda berarti perempuan gak boleh menghasilkan uang. Boleh, silahkan Anda menghasilkan uang. Apalagi di era sekarang. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa digeluti oleh perempuan dan dia tidak harus menjadi seorang karyawan. Emang kerja itu harus jadi karyawan di perkantoran, berangkat sebelum matahari dan datang setelah matahari. Akhi, ukhti fillah. Sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa Anda lakukan sedang Anda di dalam rumah saja. Anda punya telepon pintar, ya, Anda punya televisi pintar, Anda punya internet dan digital. Sekarang zaman digitalisasi, zaman AI kata orang sekarang. Anda bisa dagang, sedangkan Anda masih tetap di dalam rumah melakukan kewajiban-kewajiban Anda. Berapa banyak ibu-ibu yang menghasilkan dalam satu bulan ratusan juta. Bahkan ada yang menghasilkan miliaran dalam satu bulan. Dia hanya cukup di dalam rumahnya dengan model handphone 2 biji, 3 biji. Dia bisa dagang. Dan aturan syariat juga sudah ada untuk mengatur bisnis dengan cara retail atau dengan cara reseller dan sebagainya. Anda bisa melakukan itu. Kenapa bekerja itu harus menjadi kantor? Ya kan? Wujudkan leadership Anda, kepemimpinan Anda, wira swasta Anda, wujudkan di sana. Kreativitas Anda dibangun di sana tanpa Anda harus meninggalkan kewajiban Anda sebagai seorang ibu. Ya, barakallahu fikum. Allah barik fikum wa jazakumullahu khairan kepada Murazin. Semoga jawaban yang diberikan Ustadz bisa bermanfaat dan memberikan faedah. Kemudian selanjutnya Ustadz, kami lanjutkan pertanyaan ke Bab Waris dari Ibu Eka Hidayanti. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ana mau tanya, jika orang tua hanya punya satu-satunya rumah, apakah itu juga harus dibagikan ke anak-anak yang dimaksud dengan harta waris? Kemudian membagikannya ketika beliau masih ada atau pas mereka sudah meninggal? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih Ibu yang bertanya. Apakah rumah satu-satunya ini jadi warisan juga? Nanti dulu ini milik siapa rumah satu-satunya ya? Kalau yang satu-satunya ini milik ayah Anda, kemudian milik ayah Anda atau milik ibu Anda, ya nanti akan menjadi warisan juga. Ya, ini tentu akan jadi warisan juga. Kapan rumah itu akan jadi warisan? Ketika yang punya wafat. Ketika yang punya wafat. Tapi kalau yang punya masih hidup, ya nggak boleh ada bilang warisan mau dibagi-bagi. Ini sih mengambil harta bukan haknya dia. Ya. Jadi itu akan menjadi warisan ketika yang punya wafat. Saat itulah jadi warisan pada ahli warisnya. Ya, dibaginya berarti setelah wafat. Itu jadi warisan. Walaupun satu-satunya rumah. Ya, dibagi tetap itu jadi warisan.
Barakallahu fiik. Barakallahu fikum Ustaz, dan jazakumullahu khairan atas faedah yang Ustaz sampaikan. Eh, Kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan problematika rumah tangga dari hamba Allah. Izin Ustaz bertanya, jika memiliki saudara ipar dan dia zalim menghabiskan harta orang tuanya hingga rumah dijual, memakan harta saudara, berhutang riba di mana-mana dan masih banyak lagi kezaliman lainnya. Dan jika didiamkan semakin menjadi kemudorotan orang tua dan saudaranya. Tapi orang tua dan saudaranya hanya diam saja tanpa menasehatinya. Sedangkan kita sudah berusaha menyampaikan, namun respon dari ipar tersebut malah mengancam, bahkan mengancam ingin membunuh. Apakah boleh kita bersabar dan diam saja atas perbuatannya? Apa solusinya dan apa yang harus saya lakukan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ipar itu tidak ada sangkut paut sama Anda. Ya, di jawaban ini aja sih sebetulnya selesai lah. Ya, ipar itu tidak ada sangkut paut sama Anda. Orang kita memandang ipar ini dengan pandangan yang berlebih. Lebay juga ya. Ipar itu seolah-olah kayak saudara kandung aja sudah. Saudara saya. Saudara kamu. Iya, ipar. Berlebihan, sangat berlebihan. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ipar, beliau menjawab alhamu al-maut. Ipar itu bisa mengarah kepada kebinasaan. Tidak ada ikatan apa-apa Anda sama ipar Anda. Ya. Kalau tidak ada ikatan apa-apa, maka kewajiban kita apa? Ya sama kewajiban kita dengan orang lain. Apa kewajiban kita dengan sesama, dengan orang lain, sama muslim? Kalau kita melihat sesama muslim, saudara kita ini salah, ya kewajiban kita cuma menasehati. Dia menerima, alhamdulillah. Dia nggak nerima, ya sudah, Anda sudah melakukan kewajiban Anda. Anda sudah melakukan kewajiban Anda sesama muslim, yaitu menasehati. Dia nggak terima, ya selesai sudah. Anda mau ngapain lagi? Oh, bukan saudara Anda kok. Selebihnya Anda doakan, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Rajin Anda doain, semoga Allah membuka hidayah buat dirinya. Sudah selesai. Anda jangan bersikap seperti layaknya Anda seperti dengan saudara kandung Anda. Apa yang harus saya lakukan? Saya mau menghentikan dia. Anda siapa? Kan gitu kan? Anda ini siapa? Kalau dia adik Anda, kakak Anda, oke. Tapi kalau dia bukan adik Anda, bukan kakak Anda, dan Anda bukan pula penegak keadilan, Anda bukan polisi, ya, Anda bukan hakim pengadilan pula, ya, orang biasa. Jadi cukup nasihat, gak dengar, ya sudah biarkan saja. Anda doakan, doain, semoga Allah memberikan hidayah. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum pada penanya dan juga kepada pemirsa Foto TV dimanapun berada. Kami lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya yang berkaitan dengan hak waris ya Ustaz. Ya. Dari Ibu Salmah Nur Laila di Kalimantan Timur. Izin bertanya Ustaz, apabila ada suami istri yang meninggal tanpa mempunyai anak, bagaimana pembagian warisannya? Suami memiliki orang tua lengkap, istri memiliki orang tua lengkap. Saudara si suami 2 laki-laki 4 perempuan. Kemudian saudara si istri 2 laki-laki dan 2 perempuan. Harta suami istri tersebut bergabung jadi satu dan tidak terpisahkan karena mereka sama-sama bekerja sebagai pedagang. Bagaimana pembagian warisannya? Syukuran Ustaz. Terima kasih Ibu pertanyaannya, tapi saya nggak bisa jawab. Saya nggak akan bisa jawab Ibu. Anda nanya ke ahli waris siapapun, ya dia tidak akan bisa menjawab. Yang benar-benar paham tentang warisan sekalipun, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan Anda. Kenapa? Karena satu, yang wafat, yang mau dihitung itu warisannya siapa? Ya kan? Warisannya siapa yang mau dihitung? Warisannya si suami atau warisannya si istri? Anda cuma bilang suami istri, masing-masing punya ini. Terus hartanya nyampur jadi satu, hartanya nggak bisa dipisahin. Waduh, ini kayak
lautan yang nggak bisa dipecah nih lautnya. Ya kalau Anda pertanyaan Anda begitu ya tidak bisa dijawab Ibu. Ya kan. Terus bagaimana caranya agar bisa dijawab? Ya. Sekarang Anda harus cerita lebih detail. Itu usaha punya siapa? Kan biasanya usaha itu punya suami. Istri bantu-bantu di sana. Oh enggak, dua-duanya ikut kerja di sana. Oke kalau dua-duanya. Berapa kepemilikan sahamnya? Ya kan? Saham suami berapa? Saham istrinya berapa? Harus tahu. Ya harus diketahui. Kalau enggak saya bilang kan, enggak bisa dihitung. Siapapun ahli waris, siapapun orang yang ngerti warisan tidak akan bisa menghitungnya. Kalau ada yang bilang itu fulan bisa ngitung, ngaco berarti. Tidak bisa Ibu. Ya, jadi Anda perlu memilah sekarang. Mana hartanya si suami, berapa persen harta suami dari kepemilikan harta itu dan berapa persen milik si istri. Kalau memang mereka memiliki dua-duanya. Umumnya orang Indonesia enggak gitu. Ini memang pertanyaannya begitu, itu umum. Orang Indonesia nanya begitu itu umum. Orang kita umum nanya begitu orang kita. Harta bersama, padahal sebetulnya usaha milik suami. 100% milik suami. Istri ngapain? Istri bantu-bantu suami. Apakah istri bantu suami berarti itu memiliki? Nah ini juga harus dipertajam. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum kepada Ibu penanya di daerah Ibu Salman Laila di Kalimantan Timur, dan jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas faedahnya. Kami lanjutkan kepada pertanyaan yang berkaitan dengan problematika rumah tangga. Ustadz dari Abu Huzaifah dari Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya memulai hubungan sebelum pernikahan dengan cara yang dilarang. Dan sempat di suatu waktu kami bertengkar dan terlontar kalimat, jika nanti kami menikah, maka saya tidak lama akan menceraikan dia. Kalimat tersebut terlontar melalui pesan WA saya, dan saya tidak berniat ketika menikah nanti ingin melakukan hal demikian. Pertanyaan saya, apakah ucapan itu termasuk ke dalam nazar? Sehingga saat kami sudah menikah, saya tidak ingin menepati ucapan tersebut. Apakah harus membayar kafarat karena tidak melakukannya? Mohon faedahnya Ustadz, semoga Allah memberikan keberkahan kepada para asatidzah sekalian. Ya, barakallahu fiik. Ucapan Anda tadi nggak ada nilainya apa-apa. Tak bernilai apa-apa. Ya, nazar bukan ini ya, nggak ada nilainya. Ya, hanya ucapan di bawah pohon pinggir jalan. Semoga Allah memberikan keteguhan iman, mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kemudian lanjut kita ke pertanyaan ya dari penanya interaktif Fatwa TV, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya. Dari penanya Ibu Fatimah di Jambi. Assalamualaikum Ibu Fatimah. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, ahlan wa sahlan. Silakan bisa langsung disebutkan pertanyaannya. Ya Ustadz, saya ingin bertanya. Saudara saya tuh punya 3 anak dari 2 suami yang berbeda. Ketika ibu itu wafat, dia meninggalkan warisan. Apakah ketiga anaknya yang berlainan bapak itu mendapat warisan? Sebentar Ibu nggak bisa nanya seperti ini langsung ditutup, saya nggak bisa jawab nanti Ibu. Ya, belum ditutup. Sebentar. Nama saudara Anda A umpama. Saudara Anda bernama A. Iya, saudara A. Saudara A. Oke. Pernikahan pertama dengan siapa Bu? Perempuan Mbak. Pernikahan pertama suami 1. Ya kan? Iya. Suami pertama. Anaknya ada berapa di sini? 1. Berapa? 1. Berapa? 1 laki-laki. 1 laki. Terus yang wafat suaminya atau cerai? Cerai. Terus kemudian menikah lagi. Terus menikah lagi dengan suami kedua. Iya.
Suami Punya kedua, anak 2, 1 laki, 1 perempuan. 1 laki, 1 perempuan. Terus cerai lagi. Ya, suaminya meninggal. Oh, suami wafat. Ya, Terus ibu ini menikah lagi. tidak. Oh enggak, berarti menikah 2 kali. Ya, Jadi ibu ini punya anak, berarti ibu ini 3. ibu A ya. Ibu A ini berarti punya anak 2 laki, 1 perempuan. Kan gitu kan? Iya, Ya, iya, seperti yang ibu lihat di layar ya. Cuman beda iya, suami kan gitu kan? iya, betul. Oke, sekarang ibu A ini wafat. Iya, Nah, ibu A wafat. Pertanyaan ibu, apakah semua anaknya ini 2 laki 1 perempuan ini dapat warisan? iya. Pertanyaan saya balik, 3 anak ini anaknya siapa bu? Anaknya Ibu A. Ya udah bu, selesai bu. Ya kan, ini 3 anak ini anaknya siapa bu? Anaknya ibu A kan? Ibu. Iya, Ya udah bu. Berarti kalau ibu A wafat, anaknya dapat warisan nggak ibu? dapat. Ya udah, begitu jawabannya. Ibu. Begini Ustadz, yang saya dengar katanya kalau beda ayah itu tidak dapat. Kata Karena siapa harta bu? penjara itu Berita di diperoleh dari pasaran. suami yang kedua. Itu Gitu. itu berita di pasar bu, di pasar Jambi. Oh, begitu. Iya, Iya. di pasar Makanya saya Jambi tanyakan ke bu. Ustadz. Itu di pasar Jambi dapatnya bu. Enggak bener bu. Tidak benar ya, Iya, Alhamdulillah. iya. Terima kasih Ustadz. Ya sama-sama Assalamualaikum. ibu. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan kepada Ibu Fatimah di Jambi. Semoga dan jazakallah khair kepada Ustadz atas faedah yang disampaikan. Kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan interaktif dari website Fatwa TV. Dari penanya Fulan di Jawa Timur, Ustadz. Ya. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Ana seorang ikhwan yang sedang diuji dengan kecenderungan sebagai seorang gay. Aduh. Ana sering datang ke kajian Waalaikumsalam. sunnah hingga suatu saat berkenalan dengan seorang ikhwan mahasiswa mahat yang sering ngadain kajian. Dengan harapan Ana bisa banyak belajar dengan beliau. Ternyata beliau juga memiliki ujian seksual yang sama. Akan tetapi beliau sudah zawaj. Awalnya atau menikah. Awalnya kami memutuskan untuk berteman dekat, namun hubungan itu berkembang menjadi fitnah dan akhirnya kami menjalin hubungan pacaran berbulan-bulan. Kami tidak sampai melakukan liwat atau ember masuk ke sumur, dan hanya sebatas bercumbu dan tidur berdua. Saat ini Ana sudah memutuskan untuk tidak lagi bertemu dengan dia lagi karena takut fitnah terulang, dan Ana sudah tobat dan memutus seluruh hubungan dengannya. Pertanyaan Ana, apakah hal ini termasuk pengkhianatan terhadap istrinya, dan apakah di hari kiamat kelak semuanya akan dibongkar di depan istrinya, dan sang istri bisa menuntut di hadapan Allah? Dan sebaliknya, apa yang harus Ana lakukan karena Ana sangat takut sekali? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Takut Anda itulah iman. Ya, takut Anda itulah iman. Yang harus difikirkan sekarang oleh Anda bukan apakah ini mengkhianati istrinya dia. Jangan berpikir seperti itu. Yang Anda pikirkan adalah Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu perbuatan dosa besar. Ya. Jangan memikirkan orang, tapi sadarlah bahwa Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan perbuatan itu mengarah kepada kebinasaan dan kehancuran dan azab. Itu yang harus Anda pikirkan. Tapi dengan adanya rasa takut pada diri Anda, itulah menjadi motor penggerak bagi Anda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang Anda lakukan, meninggalkan dia, itulah yang terbaik, dan itu harus Anda tinggalkan. Berapa banyak kemaksiatan itu berasal dari pertemanan dan lingkungan. Dahulu dia tidak kenal yang namanya merokok, tapi sekarang jadi perokok. Kenapa? Jawabannya
teman, lingkungan. Dahulu dia tidak tahu narkoba, bentuknya saja nggak tahu. Tapi sekarang kok jadi pemakai? Jawabannya teman dan lingkungan. Dulu tidak tahu dia namanya pergaulan bebas. Dia alim, anak pesantren. Tapi ketika dia kuliah, kenapa kok jadi pergaulan bebas dengan laki perempuan? Jawabannya sama, teman dan lingkungan. Dalam konteks ini Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya dipengaruhi besar oleh temannya. Ya. At-tab'u sarraqa. Watak itu kata orang Arab memiliki daya magnet yang luar biasa. Oleh karena itu solusinya apa? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah SAW bilang, lihatlah teman kamu itu siapa. Ya. Kalau Anda lihat bergaul, oh ternyata teman saya kok G juga, ini ada kecenderungan G juga, saat itu juga Anda harus tinggalkan. Bergaul dengan teman, kenalnya di pengajian, tiba-tiba dia nggak taunya kok masih pakai narkoba, saat itu juga Anda tinggalkan. Anda bergaul dengan ini, kok ada kecenderungan maksiat, saat itu juga Anda harus tinggalkan. Buang sejauh-jauhnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Allah berfirman, pertemanan di hari itu pada hari kiamat nanti, satu sama lain akan menjadi musuh kecuali teman yang bertakwa. Itulah yang Anda cari. Itu Anda cari. Sulit? Iya sulit, namanya cari berlian permata agak sulit. Tapi kalau Anda sudah menemukan, Anda mendapatkan harta yang jauh lebih mahal dari kekayaan dunia sekalipun. Akhi, ukhti fillah, tobatlah kita semua dari perbuatan dosa-dosa itu. Sebelum datang nanti hari di mana semua tidak bermanfaat buat diri kita. Kalau kita bersegera bertaubat kepada Allah sebelum kematian itu tiba, maka atta ibu minad dzanbi kaman la dzanbala. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang sudah tidak memiliki dosa sama sekali. Allah akan menghapus semuanya. Allah akan menghapus dan Allah menutupi dan menghapus semuanya. Karena Anda sudah bertaubat. Kembalilah kita kepada Allah, sadarlah bahwa apapun yang dilarang oleh Allah pasti itu buruk dan pasti itu binasa. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz faedah yang disampaikan. Semoga apa yang Ustadz berikan faedah berupa jawaban bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan pemirsa Foto TV dimanapun berada. Ya, kita lanjut kepada penanya Ibu Nur dari Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu. Silakan boleh langsung disebutkan pertanyaannya. Ya, Awan izin bertanya Ustadz. Saya Bu Nur dari Bekasi. Ya Ibu, boleh langsung disampaikan. Silakan Ibu. Seorang ibu meninggal dunia, mempunyai harta, kemudian dia mempunyai 3 orang anak perempuan dan 1 orang adik perempuan. 3 anak perempuan Ibu. Ya. Terus? Dan 1 adik perempuan, yang lainnya sudah tidak ada. 1 saudara kandung perempuan. Ya, terus? Yang ingin saya tanyakan Ustadz, adiknya ini kan selama ini hidupnya maksudnya agak kesusahan. Dan anaknya selalu merongrong harta dari adiknya ini. Bolehkah nanti anak dan ahli waris ini waktu memberikan harta warisan kepada adik ahli waris ini, adik yang meninggal ini tanpa sepengetahuan adiknya ini, jadi bukannya misalnya sejak umroh, padahal itu harta bagian warisan, atau harus dikasih tahu ini bagianmu. Takutnya karena kalau kita kasih tahu seperti hal itu akan diminta sama anak-anaknya, sementara dia tidak bisa menikmati begitu Ustadz di masa tuanya itu. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Nur atas pertanyaannya. Jazakillah khair. Ya Ibu, tetap harus dikasih tahu itu haknya dia. Tidak boleh kita menyembunyikan sesuatu yang bukan hak kita. Ya,
ya tetap Anda kasih tahu bahwa ini hak waris Anda. Ini hak waris Anda. Kalau anak-anak ini punya hutang sama sama budinya, sama bibinya, tantenya, ya dia harus membayar utang itu. Ini hak waris kamu sekian dari ibumu. Kamu kan punya utang, bayar utangmu sama budimu, sama tantemu. Kalau dia nggak mau, saya nggak mau bayar utang, ya langsung aja dipotong, nggak apa-apa. Ya langsung potong, ini saya potong buat bayar utang. Gitu. Ya, masalah nanti masa depan dia di masa tua seperti apa, ini Allah yang ngatur rezeki, Bu. Biarkan Allah yang sudah menentukan rezeki manusia. Kenapa kita harus takut akan rezeki? Ya semua manusia akan ditentukan rezekinya. Rezeki masa muda, rezeki masa di atas kemuda, rezeki masa ibu-ibu, rezeki masa nenek-nenek, semua sudah ditentukan rezekinya sama Allah. Kenapa kita harus takut akan rezeki Allah? Gak iman kita sama Allah, tidak percaya kita sama Allah. Buyar iman kita berarti, Bu, gara-gara uang. Ya, jadi kasih tahu haknya dia, itu hak Anda. Ini warisan Anda, silakan kasih, sudah. Masalah dia kemudian hari di kemudian, ya kecuali ini anak-anak belum balik, anak-anak masih SMP, anak-anak masih SMA, belum bisa ngatur. Nah boleh Anda simpan, Anda kasih tahu kamu punya warisan karena kamu masih SMP, SMA, masih kuliah. Nah harta kalian tante yang megang. Nanti kalau sudah ada waktunya, sudah mulai dewasa, kamu sudah bisa mengelola uang dengan baik, maka tante akan kasih uang kamu, harta kamu sepenuhnya, umpama. Oke. Atau anaknya nakal, maksiat luar biasa, narkoba umpamanya. Wah, ini kalau Anda kasih duitnya nanti habis uangnya buat narkoba, ya boleh Anda tahan. Karena anaknya suka begitu. Tapi kalau anaknya normal, hanya sekedar nanti masa tuanya gimana, nanti kalau dikasih nanti dibuat beli ini nanti masa tuanya, ya ibu nggak bisa dijadikan alasan. Semua rezeki sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Terima kasih Tana. Jazakillahu khairan kepada ibu penanya dan juga syukuran kami ucapkan kepada Ustadz atas faedahnya. Pemirsa Fatwa TV dimanapun berada, pada sore kali ini kami menutup pertemuan kami dengan pertanyaan terakhir yang disampaikan dari Ibu Melia di Jawa Barat. Pertanyaan yang cukup panjang. Barakallahu fikum dan assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, masih mengganjal di hati dan pikiran saya ihwal pembagian harta warisan dari kedua orang tua saya. Saya akhwat dan setelah saya belajar ilmu syar'i, saya jadi paham ada kekeliruan. Awalnya Ana membagikan warisan menggunakan aplikasi e-waris dengan bagian-bagian yang ternyata setelah beberapa waktu Ana salah paham bahwa anak sebapak juga dapat bagian. Maka Ana konsul ke salah satu ustadz dan dirinci pembagiannya Ana harus mengembalikan 32 juta lebih dan kakak laki-laki serta adik laki-laki harus mengembalikan 62 juta lebih. Ana sampai jual mobil kembali dan mengembalikan kepada hak diserahkan kepada kakak sebapak yang kedua. Saat Ana sampaikan kebenarannya pada kakak dan adik, mereka malah marah dan bilang masa kakak harus jual mobil, kasihan anak kakak nanti PKI motor. Adik berkata masa harus jual rumah, intinya mereka menolak mengembalikan. Apakah mereka dihukumi kafir bila melihat dalam kitab Nawaqidul Islam? Bahkan Ana sampai dikira buruk sangka pada kakak Ana saat Ana sampaikan dalilnya bahwa kitab Nawaqidul Islam, bahwa orang yang tidak membagikan warisan sesuai ketentuan Allah maka dihukumi kafir. Kakak Ana bilang bahwa Ana telah buruk sangka dan menyangka dia kafir. Soalnya kakak Ana dan adik bilang tidak mau membagikan sisa warisan pada hak-haknya sesuai hukum Allah. Mereka marah, menolak, dan menjadikan itu landasan Ana akhirnya menyimpulkan begitu. Bagaimana pencerahan dan jalan keluarnya Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ya tentu yang Anda pahami itu salah Ibu. Kalau memang Anda kemarin menghitung warisnya salah karena ada ahli waris yang harusnya masuk nggak Anda masukin, ya tinggal Anda mengembalikan haknya dia saja, selesai. Dan kewajiban Anda adalah menasehati saudara kandung Anda. Kalau saudara kandung Anda tidak menerima nasihat Anda, yaitu urusan dia sama Allah. Bukan berarti dia langsung dikatakan kafir seperti yang di Nawaqidul Islam. Tidak, Anda salah memahaminya. Dia tidak mengingkari hukum waris, tidak.
Dia cuma menerima hukum waris, cuman dia menganggap perhitungan yang pertama itu benar. Perhitungan yang sekarang yang kedua ini dianggap sama dia salah. Gitu ya. Ataupun kalau dia memang melakukan itu tidak sampai pada tingkatan dia mengingkari, dia sampai pada tingkatan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Itu saja. Artinya ini ranah kemaksiatan, dosa besar yang dia lakukan, bukan pada ranah dia sampai pada pengingkaran. Ya, pengingkaran. Yang disebutkan di ayat itu kafir itu ketika dia sampai pada tingkat pengingkaran. Kalau dia tidak sampai pengingkaran, maka itu disebut kufrun duna kufrin, kufur kecil yang alias adalah dosa besar. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Jazakallah khair atas faedahnya. Dengan sisa waktu yang kami punya, pemirsa Foto TV, kami lanjut ke satu pertanyaan yang paling terakhir mungkin, Ustaz. Fadal. Dari Ummu Salama di DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, si A laki-laki wafat meninggalkan satu istri dan 2 anak laki-laki. Pada saat si A wafat, ayah sudah meninggal. Ibu dan saudara kandung masih hidup. Pertanyaan saya, apakah ibu mendapatkan waris dari si A? Barakallahu fikum. Silakan. Apakah ibu dapat warisan dari si A? Jawabannya iya. Ibunya dapat warisan 1/6. Wali ummihi sudus, bagi ibunya 1/6. Ya. Ketika si ahli warisnya, ketika pewarisnya memiliki anak, dan di sini pewaris memiliki anak, berarti si ibu mendapatkan 1/6 dari total warisan. Mama total harta peninggalan 1 miliar, ibu dapat 1/6 dari 1 miliar. Nanti istrinya dapat 1/8 dari 1 miliar. Gitu. Bukan 1 miliar diambil 1/8 dulu, habis itu katanya ibu dikasih 1/6 setelah diambil itu. Enggak. Jadi semua 1/8 dari 1 miliar, 1/6 dari 1 miliar, baru itu sisanya diberikan kepada 2 anak laki-laki. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Ustaz atas faedah-faedah dan jawaban yang Ustaz sampaikan. Barakallahu Semoga fikum. bisa bermanfaat bagi pemirsa Foto TV dimanapun berada, dan bisa bermanfaat juga pada kaum muslimin dimanapun berada. Pemirsa Foto TV, kami ucapkan kepada pemirsa sekalian jazakumullahu khairan wa syukran katsir atas perhatian dan live interaktif pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Kami mengingatkan bahwa kami ada live interaktif fikih waris dan permasalahan keluarga setiap Senin sore dari pukul 5 hingga waktu menjelang maghrib, dan setiap pertanyaan bisa dikirimkan melalui website Foto TV atau nomor yang tertera. Kami sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan, juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz atas waktu dan faedahnya. Barakallahu fikum. Kami cukupkan pertemuan pada kali ini dengan hamdalah, dan kami menusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.